Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Apa? Menyembunyikan kekuatan Anda? Bagaimana Anda bisa menyembunyikan kekuatan Anda di bawah mata saya? Sambil berbicara, Wanji memuntahkan seteguk besar darah, kemudian menyeka darah dari sudut mulutnya, sambil melihat Xiaoyan dengan mata dingin. Setelah menstabilkan tubuhnya, semua noda darah di wajah Wanji pun sudah menghilang, bahkan sepertinya tidak ada luka apapun di tubuhnya. Melihat pemandangan itu, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Bagaimanapun, dia punya gambaran bagus tentang sekuat apa serangannya barusan. Meskipun demikian, pada akhirnya tubuh Wanji masih utuh. Apakah sebenarnya orang ini berada di keabadian para dewa? Apakah itu serangan keabadian para dewa? Sambil berpikir, Wanji memutar lehernya dan menggerakkan ototnya sedikit, menatap Xiaoyan dengan serius. Namun matanya penuh semangat juang saat ini. Segera Wanji mengangkat tangannya dan melambeh. Kemudian dalam sekejap sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba mengalir ke arah Xiaoyan. Entah dari mana yang membuat mata Xiaoyan menjadi gelap. Hanya saja sekarang Xiaoyan juga tidak takut seperti sebelumnya. Kemudian dia tiba-tiba melangkah maju dengan telapak kakinya dan sosok Xiaoyan segera menghilang dalam sekejap. Saat dia muncul kembali, Xiaoyan sudah berada di belakang Wanji. Namun Wanji sepertinya sudah menduganya, jadi dia juga berbalik dengan tajam. Segera jarinya langsung menunjuk ke arah Xiaoyan. Tapi tinju Xiaoyan yang bersinar dengan cahaya kemasan juga diayunkan secara bersamaan. Tiba-tiba kedua kekuatan sengit itu bertabrakan dengan keras, seolah-olah mereka sedang menggunakan kekuatan tempur terkuat mereka. Tuar! Segera suara ledakan menyebar dengan gila-gilaan. Kali ini, dampak ledakan itu benar-benar tidak ada bandingannya dari sebelumnya. Sekarang dalam sekejap, kabut hitam langsung memenuhi langit. Bahkan seluruh kelopak puncak terguncang. Pada saat yang sama, dampak kekerasan menyapu seluruh puncak, yang membuat puncak gunung tersebut hancur berkeping-keping. Sehingga segala sesuatu yang telah dipulihkan tiba-tiba hancur kembali hingga rata dengan tanah. Bahkan Zhonggu dan yang lainnya pun tercengang saat melihat pertarungan tersebut. Mereka dengan gila-gilaan yang mengaktifkan perlindungan mereka bahkan langsung runtuh. Jadi pada saat ini mereka hanya bisa mundur ribuan kaki jauhnya. Zhonggu Doshi, sebenarnya apa kekuatan budak dewa Anda? Long Biao menarik nafas dalam-dalam, kemudian dia bertanya dengan hati-hati. Karena menyaksikan dua orang bertarung satu sama lain di udara, Long Biao sama sekali tidak bisa mempercayai apa yang dilihat matanya sendiri. Bagaimanapun, Xiaoyan jelas berada di ambang kematian sebelumnya. Hanya saja sekarang Xiaoyan bisa berdiri lagi, bahkan sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Namun saat Zhonggu mendengar itu, dia tidak menjawab pertanyaan Long Biao saat ini. Sebaliknya, mata Zhonggu juga bersinar terang, karena baginya semakin kuat Xiaoyan, maka semakin baik untuknya. Lagi pula dengan cara ini, tidak hanya dia mendapat bagiannya, tapi itu juga bisa meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi. Pada saat yang sama, kecuali Zhonggu dan lainnya, ada sosok lain tidak jauh dari situ. Namun meskipun keberadaannya terlihat jelas, tapi sepertinya tidak ada yang memperhatikannya. Orang ini menjadi semakin menarik. Dia tiba-tiba memiliki kekuatan orang kuat keabadian para dewa. Dan kekuatan ini sebenarnya berasal dari kehendak dunia dewa iblis abadi. Sebenarnya siapa orang ini? Sehingga bisa membuat kehendak dewa iblis abadi datang untuk membantunya. Namun dari apa yang mereka katakan, orang itu adalah avatar dari Tuan Jahat. Dan saya juga telah mendengar tentang Tuan Jahat ini. Mungkinkah identitas nomor 9 sebenarnya adalah Tuan Jahat? Dan orang ini adalah avatar dari Tuan Jahat.
Pada saat ini, sosok cantik melayang di udara. Dia memiliki penampilan yang cukup semok dan indah, dan sosok ini tidak lain adalah Yuyan, yang sepertinya mengikuti Xiaoyan sepanjang waktu. Bahkan dia tidak tertarik pada apapun yang ada di sini. Seolah-olah dia datang ke tempat ini hanya untuk Xiaoyan. Di bawah rok panjangnya, dia mengungkapkan dua kaki putih giok. Seperti ular piton putih memancarkan rasa percaya diri dari lekuk tubuhnya. Jadi dalam setiap gerakan penuh pesona dan unik. Tapi, saya juga tidak tahu apakah orang ini yang membuatkan pil pemecah racun Tianling untuk saya. Jadi akan sangat bagus jika dia bisa menyelamatkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jika dia adalah nomor 9, dia pasti bisa membuatkan pil yang lebih enak untuk saya. Gumam Yuyan perlahan, namun saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibir merahnya. Kemudian mata indahnya sedikit menyipit. Saat dia melihat Xiaoyan tanpa sadar, sudut mulutnya terangkat, mata dipenuhi dengan harapan untuk beberapa waktu. Meski penampilan avatar ini tidak bisa menandingi kekuatan tubuh aslinya, tapi itu tidak akan menjadi masalah besar jika dia bisa melepaskannya. Bibir merah Yuyan terus bergumam sambil sedikit menundukkan kepalanya. Sepertinya dia ingin mengambil keuntungan dari situasi ini untuk membesarkan harga dirinya, sehingga dia bisa tersenyum puas. Jika menggunakan avatar ini untuk menjatuhkannya, mungkin semuanya akan terungkap saat itu. Pada saat ini, ada banyak penonton yang melihat pertarungan antara Xiaoyan dan Wanji dari kejauhan, karena pertarungan antara keduanya meruntuhkan area sekitarnya, sehingga rata dengan tanah. Area tersebut seperti membentuk sebuah arena pertarungan, dan keduanya masih bertarung dengan sengit di lapangan. Serangan demi serangan terus datang dan pergi. Apakah Anda melihat itu seperti dia lebih unggul? Longbio berkata dengan serius. Hah? Bagaimana Anda melihatnya? Menurut saya sepertinya mereka seimbang. Saat ini hanya si Xiao yang menanggapi Longbio. Orang dari pihak kita dipukul mundur sebanyak 3 kali, sedangkan lawannya dipukul mundur 6 kali. Namun meskipun terlihat ada bolak-balik serangan, faktanya orang ini masih memiliki semua kelebihan. Longbio berkata dengan serius. Mendengar itu, si Xiao langsung terdiam. Kemudian dia melihat Longbio dengan tercengang. Seolah-olah ada ketidakberdayaan di matanya. Sekarang serangan kedua belah pihak bertabrakan dengan liar. Tinju Shen bersinar dengan cahaya keemasan. Meskipun dia tidak tahu level apa yang telah dia capai sekarang. Karena Xiaoyan hanya bisa merasakan ada aliran kekuatan yang mengalir keluar dari tubuhnya. Bahkan kekuatan semacam ini menjadi semakin kuat saat Xiaoyan terus bertarung, dan karena hal inilah Wanji semakin kesulitan. Saat dia terus menyerang dengan kekuatan jarinya, sekarang matanya berangsur-angsur tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Bahkan sudah ada sedikit kepanikan di matanya. Bagaimanapun, Xiaoyan terus menggunakan 82 pukulan para dewa. Selama periode ini, namun Xiaoyan juga masih memikirkan tentang apa yang dikatakan Wanji sebelumnya, bahwa kekuatan tubuh asli dewa asli dapat beralih dari ukuran ribuan kaki ke tubuh normal dalam sekejap. Jika memang benar demikian, tidak hanya tidak ada kerugian dalam hal kecepatan, karena mampu mengontrol bentuk tubuh sesuka hati, sehingga kekuatan tempur tubuh dewa juga dapat ditingkatkan ke tingkat yang kuat. Pada saat itu, Xiaoyan memanfaatkan kekuatan tak berujung yang keluar dari tubuhnya dan menggunakan kesempatan ini untuk mencoba dan melihat apakah hal itu bisa dilakukan seperti yang dikatakan Wanji. Sepertinya untuk mencapai perluasan tubuh fisik secara langsung perlu mengumpulkan kekuatan ki dan darah, tapi bukan untuk kecepatan tapi ledakan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan segera meledakkan ki dan darah. Kemudian dia memusatkan konsentrasinya dan langsung mengumpulkan energi dan darah di tubuhnya.
memusatkan pikiran pada tubuhnya. Saat Qi dan darah telah berkumpul, Xiaoyan meledakkan persis seperti yang dikatakan Wan Ji. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan langsung membengkak hingga ratusan kaki. Namun meskipun tidak mencapai ribuan kaki, tapi meski begitu, Xiaoyan masih tercengang. Karena sebuah pukulan ditinju dengan tubuh yang tingginya ratusan kaki, tapi itu seperti gunung, bahkan jarak yang ditempuh oleh tinju ini sungguh mencengangkan. Pada saat ledakan, tubuh besar itu membeku di udara. Setelah melakukan pukulan ini, melihat pemandangan itu, Wan Ji mengambil tindakan untuk melawan. Hanya saja kekuatan pukulan begitu kuat, sehingga langsung menghancurkan semua serangannya. Sehingga semuanya, pukulan tinju Xiaoyan langsung menghantam tubuhnya yang membuat daging dan darah tubuh Wan Ji langsung runtuh. Kemudian tubuhnya terlempar ke belakang, berubah menjadi garis darah dan jatuh ke tanah dan keras. Tapi pada saat Wan Ji dikirim terbang, dia masih bisa melihat sosok tubuh besar Xiaoyan yang masih berdiri di udara. Namun saat tubuh besar Xiaoyan diselimuti oleh udara putih, tiba-tiba sosok Xiaoyan menghilang. Kemudian terdengar suara keras lagi dari tanah, sehingga sebuah lubang besar yang dalam terbentuk. Kemudian di lubang yang dalam itu, sosok Wan Ji terlempar kembali dengan keadaan panik. Dan tubuhnya melesat kembali ke udara, yang membuat pupil mata Wan Ji tiba-tiba menyusut. Karena di sekitar tubuhnya, dia bisa merasakan fluktuasi aneh datang dari kehampaan. Saat berikutnya, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba muncul di kehampaan. Pada saat yang sama, tubuh Wan Ji tepat berada di tengah di telapak tangan raksasa ini. Tuar! Segera kelima jarinya besar itu tiba-tiba tertutup dan langsung menjepit Wan Ji dengan kuat di telapak tangan tersebut. Kemudian sosok besar Xiaoyan yang baru saja menghilang tiba-tiba muncul kembali. Kali ini Xiaoyan menunjukkan senyuman di wajahnya karena dia telah mendapatkan sesuatu yang berguna. Setidaknya kekuatan tubuh dewa asli telah diklarifikasi lebih lanjut. Jadi begitu, Xiaoyan bergumam dengan puas. Meskipun dia tidak memperbesar tubuhnya hingga 1000 kaki dan masih dalam besar ratusan kaki, namun dalam metode ini ia dapat memungkinkan Xiaoyan untuk mengerahkan kekuatan tubuh fisik Xiaoyan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.